Pesugihan babi ngepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor Pen History. Pada video kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah pemuja pesugihan babi ngepet. Kisah ini diawali oleh sebuah keluarga pasangan muda di suatu daerah di Jawa Tengah. Agus dan Ririn. Mereka berdua adalah pasangan muda yang baru 6 tahun menikah dan kini mereka dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan perempuan. Sebenarnya kehidupan Agus cukup-cukup saja dan lumayan berlebih. Kejadian itu berawal ketika perusahaan tempat Agus bekerja mengadakan PHK massal dan Agus juga menjadi salah satu dari ratusan karyawan yang terkena PHK. Semenjak Agus terkena PHK itulah kehidupan mereka sekeluarga mulai berubah. Lambat laun dengan berjalannya waktu keuangan Agus semakin menipis. Tabungan yang dulunya ada kini mulai habis untuk biaya kehidupan keluarganya. Karena setelah Agus terkena PHK ia sulit mencari pekerjaan tetap. Yang hanya bisa ia lakukan adalah bekerja serabutan yang kadang ada kadang tidak. Dan upahnya juga sangat minim. Hingga Agus akhirnya terpaksa hutang ke sana kemari untuk menutup biaya kehidupan keluarga sehari-hari. Semakin berjalannya waktu pikiran Agus semakin gundah dan resah. Suatu hari ketika Agus sedang membeli makan di sebuah warung, tak sengaja ia bertemu dengan teman lamanya, teman sewaktu SMA. Saat itu Agus tengah asik menikmati makan siang di warung tersebut. Tak lama kemudian terlihat sebuah mobil sedan mewah berhenti di depan warung itu. Tampak seorang laki-laki yang turun dari mobil. Laki-laki tersebut terlihat seperti orang kaya. Dilihat dari baju dan tampilannya, laki-laki tersebut kemudian masuk ke dalam warung dan segera memesan 1 porsi makan. Agus yang saat itu melihat laki-laki tersebut seperti mengenalnya dan tidak asing lagi dengan raut wajah laki-laki itu. Ketika laki-laki tersebut hendak mencari tempat duduk, dia tanpa sengaja melihat Agus yang tengah memandanginya. Laki-laki itu juga ternyata masih hafal dengan wajah si Agus. Ternyata Agus adalah teman sekolah waktu SMA. Laki-laki itu kemudian menyapa Agus dan berjalan menghampiri tempat Agus duduk. Agus masih tak percaya kalau laki-laki itu adalah Anton teman waktu SMA dulu. Agus terlihat senang sambil bengong. Ia tidak menyangka akan bertemu dengan Anton teman SMA-nya dulu. Karena sudah lama Agus tidak mendengar tentang kabar Anton. Akhirnya mereka berdua kemudian ngobrol ke sana kemari. Setelah membayarkan nasi Agus dan juga pesanannya, Anton mengajak Agus mampir ke rumahnya. Lumayan juga jaraknya karena Anton tinggal di kota sebelah. Perjalanan pun ditempuh mereka berdua menuju rumah Anton. Sesampainya di depan rumah yang mewah Anton menghentikan mobilnya karena memang sudah sampai di rumahnya. Pintu pagar pun terbuka oleh seorang wanita muda dan cantik. Anton kemudian memasukkan mobilnya ke dalam garasi. Segera ia keluar bersama Agus. Agus takjub dan heran ketika melihat ada beberapa mobil berjajar di parkiran rumah Anton. Agus mengikuti jalannya Anton masuk ke dalam rumah. Terlihat rumah tinggi besar bernuansa Eropa. Perabotan rumah juga terlihat mahal. Setelah sampai di ruang tamu Anton mempersilahkan Agus untuk duduk. Tak lama kemudian muncul wanita cantik yang tadi membukakan pintu pagar membawa es lemon 2 gelas. Rupanya wanita tersebut adalah istri dari Anton. Beberapa makanan ringan juga ikut dihidangkan. Anton dan Agus kemudian asik ngobrol berdua di ruang tamu. Di sana Anton mencurahkan segala resah gelisah masalah yang dihadapinya sekarang. Anton yang mendengarkan cerita Agus paham dan juga kasihan melihat kondisi Agus. Agus kemudian memberanikan diri bertanya kepada Anton tentang kerjaan Anton atau usaha Anton hingga Anton bisa memiliki rumah mewah dan mobil berjajar. Sebenarnya Anton tidak mau menceritakan usahanya yang sebenarnya. Tapi akhirnya ia menceritakan apa sebenarnya usaha hingga ia bisa kaya. Agus yang mendengar jawaban Anton pun terperanjat. Ternyata kekayaan Anton berasal dari ritual pesugihan babi ngepet. Anton juga menceritakan apa yang dialami Agus juga pernah dialaminya. Betapa susah dan sengsaranya jika berada di posisi itu. Agus malah tertarik untuk mengikuti jejak Anton.
Agus sudah bosan hidup miskin dan serba kekurangan. Agus kemudian bertanya kepada Anton bagaimana caranya agar bisa juga menjalani ritual pesugihan babi ngepet yang Anton jalani. Anton kemudian mengatakan kepada Agus apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk menjalani ritual pesugihan babi ngepet tersebut. Kalau Agus memang mau, Anton akan mengajaknya ke lokasi tempat mencari pesugihan babi ngepet sepertinya. Setelah lama ngobrol, Anton pun kemudian mengantarkan Agus pulang ke rumahnya. Dengan mobil sedannya Anton menuju ke rumah Agus. Sampailah Anton dan Agus di rumah Agus. Karena waktu yang terbatas, Anton izin langsung balik dan akan berkunjung di waktu lain. Tak lupa Anton memberikan segepok uang untuk Agus, untuk biaya hidup 2 bulan ke depan. Agus sangat berterima kasih kepada Anton yang baik hati. Anton kemudian mengemudikan mobilnya meninggalkan rumah Agus. Waktu pun berjalan, Agus menggunakan uang pemberian Anton untuk biaya hidup sehari-hari. Tak terasa hampir 2 bulan berlalu. Kini keuangan Agus mulai menipis lagi. Dan selama 2 bulan ini juga Agus masih belum mendapat pekerjaan. Agus kemudian membulatkan tekad untuk pergi ke rumah Anton. Ia sudah bertekad untuk mengambil jalan pintas seperti yang Anton jalani saat ini. Dengan sisa uang yang ada kemudian Agus pergi ke rumah Anton. Akhirnya Agus sampai juga di rumah Anton. Agus kemudian memencet bel yang ada di pagar depan. Tak lama kemudian seorang perempuan muda keluar dari rumah dan segera membukakan pintu pagar. Perempuan tersebut masih hafal dengan wajah Agus yang adalah teman dari suaminya. Istri Anton kemudian mempersilahkan Agus untuk masuk. Karena sungkan Agus menunggu Anton di kursi teras. Istri Anton yang bernama Retno kemudian menelepon suaminya kalau ada Agus bertamu di rumah. Anton yang mendapat telepon tersebut kemudian menyuruh Retno untuk memberitahu Agus agar menunggunya sebentar, karena ia sudah dalam perjalanan pulang. Retno kemudian membuatkan Agus secangkir kopi dan beberapa cemilan pun dihidangkan. Tak lama kemudian terdengar mobil yang berhenti dan kemudian memasuki rumah tersebut. Anton yang sudah sampai rumahnya kemudian turun dari mobilnya dan segera menghampiri Agus. Mereka kemudian ngobrol berdua. Agus tanpa basa-basi kemudian mengutarakan maksudnya datang menemui Anton. Anton yang paham akan maksud Agus kemudian mengiyakan akan mengantar Agus ke tempat ritual pesugihan babi ngepet. Anton kemudian berpamitan kepada istrinya ingin pergi bersama Agus. Mereka berdua kemudian masuk ke dalam mobil. Anton mengatakan kepada Agus akan mengajaknya ke rumah seseorang. Kurang lebihnya seorang paranormal. Anton kemudian mengemudikan mobilnya menuju ke rumah paranormal tersebut. Dan sampailah mereka berdua di depan rumah paranormal tersebut. Anton dan Agus kemudian keluar dari mobil dan berjalan menghampiri pintu rumah tersebut. Anton kemudian mengetuk pintu 3 kali dan tak lama kemudian pintu pun terbuka. Tampak berdiri seorang laki-laki setengah tua bertubuh agak gemuk berkumis tebal. Dialah Mbah Brewok. Mbah Brewok kemudian mempersilahkan Anton dan Agus masuk ke dalam rumahnya. Di dalam ruang tamu itu harum bau kemenyan tercium. Anton kemudian membuka pembicaraan dan selebihnya ia mengutarakan maksud kedatangannya kali ini. Ia mengatakan kalau temannya ini ingin mengambil jalan pesugihan babi ngepet. Mbah Brewok yang paham akan maksud mereka tampak manggut-manggut dan ia kemudian mengiyakannya. Mbah Brewok mengatakan kebetulan kalau malam ini adalah malam yang tepat untuk menjalani prosesi ritual perjanjian pesugihan babi ngepet. Waktu pun berlalu, Anton, Agus dan Mbah Brewok pergi ke tempat yang dimaksud. Setelah menempuh perjalanan, maka sampailah mereka di pinggiran sebuah hutan. Mereka bertiga harus turun dari mobil, karena jalan selanjutnya adalah jalanan setapak yang tidak bisa dilewati dengan mobil. Mereka bertiga kemudian berjalan masuk ke dalam lebatnya hutan. Tak lama kemudian sampailah mereka di sebuah tempat yang terdapat sebuah gua kecil yang kanan kirinya bebatuan dan ada pohon besar yang menjulang tinggi dengan ranting dan daunnya yang lebat. Mbah Brewok kemudian duduk bersila di atas sebuah batu yang lumayan lebar. Di situ Mbah Brewok kemudian membakar dupa dan kemenyan. Tak lupa ube orampe yang sudah disiapkan pun ditaruh di depannya.
Sambil komat kamit membaca mantra, Mbah Brewok menyebut jin babi ngepet penguasa tempat itu. Tak lama kemudian munculnya sosok jin yang menyeramkan yang tubuhnya separuh manusia dan separuh babi di antara asap hitam tipis yang keluar. Dengan tertawa sosok itu pun bertanya pada Mbah Brewok ada apa memanggilnya. Mbah Brewok kemudian mengatakan kalau ada satu anak manusia yang ingin membuat perjanjian pesugihan dengannya. Mendengar itu sosok jin babi ngepet pun tertawa. Ia mengatakan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan dijalankan. Mbah Brewok kemudian mengatakan semua itu kepada Agus. Agus sendiri menyanggupi semua syarat-syarat tersebut. Suara tawa mengiringi lenyapnya sosok jin babi ngepet dan meninggalkan sebuah kain hitam. Kain hitam itu adalah kain yang digunakan saat akan menjalani ritual babi ngepet. Karena setelah memakai kain itu maka orang tersebut akan berubah menjadi babi ngepet dan tidak terlihat. Mbah Brewok kemudian memberikan kain tersebut kepada Agus. Ia mengatakan semua syarat-syarat dan pantangan kepada Agus. Setelah semuanya selesai, mereka bertiga kemudian bergegas meninggalkan goa tersebut untuk kembali ke mobil Anton. Mobil pun berjalan pelan meninggalkan hutan tersebut. Sampailah mereka di rumah Mbah Brewok. Di rumah Mbah Brewok Agus diberikan pemahaman apa yang harus Agus lakukan dan larangan atau pantangan yang tidak boleh dilanggar. Setelah selesai Anton dan Agus kemudian berpamitan kepada Mbah Brewok. Tak lupa Anton menyelipkan amplop ke saku baju Mbah Brewok. Mobil pun melaju ke rumah Anton. Sesampainya di rumah Anton seperti biasa mereka ngobrol lagi. Ditemani secangkir kopi dan rokok mereka berdua tampak asik ngobrol di teras depan rumah. Tak terasa waktu berlalu dan malam semakin larut. Anton menyuruh Agus untuk bermalam di rumahnya sebelum besoknya pulang. Agus memutuskan untuk menginap dulu di rumah Anton. Keesokan paginya Agus terbangun dari tidurnya. Setelah keluar dari kamar Agus mendapati Anton tengah menikmati secangkir kopi panas. Agus kemudian bergabung dengan Anton. Ternyata ada 2 cangkir kopi yang telah disiapkan. 2 piring gorengan pisang dan ketela tampak di meja. Mereka berdua kemudian asik ngobrol. Waktu terus berlalu, sesampainya di rumah, Agus langsung mendapatkan pertanyaan dari istrinya. Istri Agus bertanya pergi kemana seharian hingga baru pulang. Karena istri Agus cemas sebab saat Agus pergi ia tidak ngomong kalau pergi lama. Agus kemudian mengajak istrinya untuk masuk ke rumah dan akan menceritakan kemana ia pergi kemarin. Istri Agus kemudian membuatkan secangkir kopi untuk suaminya itu. Setelah mereka duduk berdua dan ngobrol, Agus kemudian menceritakan kemana ia pergi dan untuk apa. Istri Agus yang mendengar cerita Agus terperanjat dan kaget. Ia tak menyangka suaminya itu akan berbuat nekat dengan mengambil jalan pintas pesugihan. Agus menjelaskan semua alasan hingga ia nekat untuk mengambil jalan itu. Biarpun sebenarnya tidak setuju namun istri Agus tak berdaya dengan keputusan yang diambil suaminya itu. Mengingat keadaan ekonomi mereka yang morat-merit dan kekurangan. Mereka tak mau anak mereka hidup menderita seperti sekarang ini. Malam pun tiba, Agus ingin membuktikan ritual pesugihan babi ngepet. Di dalam kamarnya Agus menyiapkan semua ube rampe yang kemarin diberikan oleh Mbah Brewok. Setelah semuanya siap Agus kemudian menyalakan lilin dan membaca mantra sambil memakai jubah hitam pemberian jin babi ngepet. Tak lupa ia berpesan kepada istrinya agar segera meniup lilin tersebut jikalau lilin terlihat ke sana kemari. Supaya Agus bisa kembali dan selamat. Tak lama kemudian setelah memakai kain jubah hitam itu Agus tiba-tiba hilang. Rupanya Agus sudah berubah menjadi babi ngepet. Agus kemudian mencari rumah warga yang paling kaya di desanya. Tanpa susah ia bisa masuk karena tidak terlihat. Sesampainya di dalam sebuah kamar Agus mengambil uang yang ditaruh dalam laci lemari. Sang pemilik rumah tampak tertidur pulas tanpa tahu kalau uangnya diambil. Dengan mudahnya Agus mengambil uang dan kemudian keluar dari rumah tersebut. Istri Agus yang sedari tadi menunggui lilin kaget bukan kepalang. Ia melihat tiba-tiba ada uang yang muncul di antara sesaji yang telah disiapkan untuk ritual. Uang yang begitu banyak,
antara senang dan sedih di dalam hatinya. Tak lama kemudian Agus sampai di rumah dengan selamat. Agus muncul di dalam kamar di antara jubah hitam pesugihan. Dengan wajah sumringah dan senang Agus menghampiri istrinya. Ia melihat uang yang banyak yang berserakan. Mereka berdua kemudian mengumpulkan uang tersebut dan menghitungnya. Jumlah yang banyak sekali. Agus tersenyum sambil mengatakan kalau hanya dengan beberapa ritual saja pasti mereka akan kaya. Sebab semalam saja menjalani ritual babi ngepet Agus bisa mendapat hasil jutaan. Waktu pun terus berlalu dan Agus menjalani semua ini. Perlahan keuangan Agus mulai membaik. Dan lama-kelamaan Agus menjadi kaya. Ia sudah bisa membeli sepeda motor baru dan juga sawah. Kehidupan rumah pun mulai aman tercukupi. Kini Agus sudah bisa merehab rumahnya hingga terlihat lebih bagus. Kekayaan Agus kini semakin bertambah. Agus yang telah terjerumus jauh dalam lingkaran pesugihan semakin berambisi untuk menambah kekayaannya. Di kalangan warga mulai beredar rumor pesugihan. Banyak warga yang merasa kehilangan uang. Dari beberapa desa sekitar juga mengalami hal yang sama. Dari beberapa warga yang bersaksi mereka melihat adanya seekor babi aneh yang beberapa kali melintas sebelum kejadian kehilangan uang. Rumor tentang adanya babi ngepet semakin santer menjadi pembicaraan di pasar, di warung dan di toko-toko. Berjalannya waktu kini warga semakin berhati-hati dan berjaga-jaga. Beberapa orang mulai mengadakan patroli ronda bergantian. Agus yang tak mau ambil pusing tentang rumor yang beredar tetap menjalankan aksinya. Namun kini Agus merasa mulai agak kesulitan menemukan korban untuk diambil uangnya. Berkali Agus beraksi, namun hanya membuahkan hasil sedikit. Tidak seperti dulu sewaktu warga masih terlena. Agus kini semakin berhati-hati dalam menjalankan aksinya. Karena jika dia ceroboh maka bisa-bisa ia ditangkap oleh warga jika ketahuan. Beberapa warga di sekitar rumah Agus merasa curiga dengan Agus. Karena dulu Agus tidak punya apa-apa. Dan berjalannya waktu tiba-tiba Agus menjadi kaya dengan cepatnya. Seperti tidak masuk akal, karena warga sekitar juga tidak melihat Agus kerja apa. Perubahan kehidupan Agus memang patut dicurigai oleh warga sekitar. Agus sendiri memang jarang bergaul dengan warga sekitar. Suatu malam Agus beraksi lagi. Agus berpesan kepada istrinya agar lebih berhati-hati lagi menjaga lilin. Setelah membaca mantra dan memakai jubah hitam maka pergilah Agus mencari sasaran. Agus telah berubah lagi menjadi babi ngepet. Ia menuju ke desa sebelah. Di sana Agus mencari rumah orang kaya yang tampaknya telah sepi. Semoga yang punya rumah sudah tertidur. Agus masuk ke dalam rumah dengan mudahnya. Ia kemudian menuju ke sebuah kamar. Ternyata itu adalah kamar yang punya rumah. Agus kemudian beraksi mencari uang dan perhiasan, karena sang pemilik rumah kelihatan tertidur pulas. Agus tampak sangat senang karena ia mendapati uang yang banyak dan juga emas yang disimpan di dalam sebuah kotak kayu. Segera Agus mengambil perhiasan dan uang itu. Agus kemudian hendak keluar dari kamar tersebut, namun naas ia menyenggol meja yang ada gelas di pinggirnya. Tak ayal gelas pun langsung jatuh terbanting. Suara gelas jatuh itu sontak membangunkan sang pemilik rumah dari tidurnya. Sang pemilik rumah yang bangun terkejut, ia samar-samar melihat ada seekor babi ngepet yang berada di dalam kamarnya. Pemilik rumah itu spontan berteriak dan Agus sendiri langsung lari keluar meninggalkan kamar tersebut. Dengan tergesa-gesa pemilik rumah menuju tempat ia menyimpan uang dan perhiasan. Alangkah kagetnya ia tak kala mendapati uang dan perhiasannya ludes hilang. Ia pun langsung lari keluar berteriak babi ngepet, babi ngepet. Ia yakin kalau yang mengambil uangnya adalah babi ngepet, sebab tadi waktu bangun ia samar-samar melihat seekor babi di dalam kamarnya. Di luar rumah itu sendiri Agus tampak sudah keluar dan berlari. Dari kejauhan terlihat beberapa orang yang tengah meronda. Pemilik rumah yang sudah sampai di luar rumah dan terus berteriak membuat beberapa orang yang meronda kemudian berlarian menghampirinya. Mereka kemudian bertanya kepada pemilik rumah ada apa sebenarnya.
Sang pemilik rumah kemudian mengatakan kalau ada babi ngepet yang mengambil uangnya. Mereka yang mendengar itu kemudian segera berlari mengejar ke arah di mana tadi mereka melihat ada seekor babi yang mencurigakan yang berlari. Mereka kemudian berlari sambil berteriak babi ngepet. Beberapa warga yang mendengar teriakan itu langsung keluar rumah dan bergabung dengan mereka. Mereka beramai-ramai memburu babi tersebut. Tak berselang lama salah satu warga melihat babi yang berlari. Sontak ia berteriak dan warga lain yang mendengar berlari ke arah orang tersebut. Mereka kemudian mengejar sosok babi tersebut. Di sisi lain di rumah Agus, istri Agus malah tertidur. Ia tak tahu kalau suaminya dalam bahaya. Agus akhirnya terkepung oleh warga. Agus sudah pasrah akan nasibnya. Istri Agus tiba-tiba terbangun dan kaget melihat nyala lilin yang bergerak cepat ke sana kemari. Dengan cepat ia langsung meniup lilin tersebut. Ia ingat akan pesan Agus suaminya. Bersamaan dengan padamnya lilin, tiba-tiba sosok babi ngepet yang itu adalah Agus menghilang dari kepungan warga. Warga yang melihat hal itu kaget, heran bercampur bingung. Akhirnya mereka yakin kalau itu tadi adalah babi ngepet, yaitu babi jadi-jadian. Agus muncul di kamar di depan istrinya. Agus pun berkata kepada istrinya, "Untung kamu segera meniup lilin. Hampir saja aku tertangkap warga kampung." Istri Agus tampak pucat dan khawatir setelah Agus mengatakan itu. Ia takut kalau suaminya itu tertangkap warga dan dibunuh. Di sisi lain walaupun hampir tertangkap, Agus sangat senang karena membawa hasil yang banyak. Setelah kejadian malam itu istri Agus selalu cemas memikirkan suaminya kalau mau beraksi lagi. Dengan hasil malam itu Agus memutuskan sementara tidak beraksi selama 1 bulan. Ia khawatir dengan warga yang mungkin akan lebih berhati-hati dan menambah penjagaan. Dan benar saja setelah kejadian malam itu, warga sepakat untuk mengadakan ronda bergantian tiap malam dan dibentuk beberapa kelompok ronda. Mereka tidak mau lagi kecolongan dengan beberapa kejadian di desa mereka. Setiap malam mereka mengadakan ronda. Berbekal senter dan pentungan mereka berjaga. Beberapa malam tampak kelompok-kelompok warga yang ngeronda. Beberapa warga lainnya mengirim mereka dengan kopi panas dan cemilan gorengan. Beberapa malam berlalu desa aman dan tidak ada tanda-tanda mencurigakan. Beberapa warga yang ngeronda ngobrol sambil menerka-neraka siapa pelaku pesugihan babi ngepet yang meresahkan desanya. Ada beberapa orang yang dicurigai oleh warga sebagai pelaku pesugihan babi ngepet. Namun mereka juga tidak berani memastikan salah satu dari mereka adalah pelaku pesugihan babi ngepet. Mereka khawatir salah sasaran. Waktu terus berlalu hingga 1 bulan dari kejadian malam itu. Selama itu pula desa aman karena warga berjaga-jaga dengan ngeronda. Selama sebulan aman juga dikarenakan Agus yang memutuskan untuk tidak beraksi selama 1 bulan. Setelah malam itu ia mendapat hasil yang lumayan banyak. Suatu malam Agus ingin melakukan aksi lagi. Yang dituju adalah rumah Pak Darto. Pak Darto terkenal sebagai juragan beras yang kaya di desanya. Kekayaan Pak Darto sangatlah banyak. Sawah-sawah yang ada di desanya sebagian besar adalah miliknya. Beberapa cabang toko juga ia punya. Agus bertekad untuk beraksi di rumah Pak Darto. Ririn istri Agus sebenarnya merasa cemas dengan kejadian yang lalu. Ia memohon agar suaminya menghentikan aksinya. Ririn berpikir dengan kekayaan yang dimiliki mereka saat ini sudah cukup dan bisa dibuat untuk usaha dengan mudah. Namun Agus tetap bersikeras akan melakukan aksinya. Karena dengan inilah mereka cepat mendapatkan kekayaan. Agus berpesan agar istrinya menjaga lilin dan jangan sampai tertidur demi keselamatannya. Ririn tak kuasa melawan keinginan suaminya itu. Setelah membaca mantra, tubuh Agus menghilang dalam kain hitam yang ia kenakan. Agus pun tiba di samping rumah Pak Darto. Setelah melihat keadaan aman, Agus kemudian segera memasuki rumah Pak Darto dengan mudahnya. Agus yang sudah berubah menjadi babi ngepet itu menyusuri tiap sudut rumah Pak Darto. Sampailah Agus di kamar Pak Darto. Saat itu sekitar jam 12 malam. Agus masuk dan mencari di mana Pak Darto menyimpan uangnya.
Terlihat Pak Darto dan istrinya yang tertidur pulas. Merasa aman, Agus terus mencari apa yang ia cari. Ketika Agus menemukan sebuah kotak brankas, terlihat betapa senangnya Agus. Namun saat Agus memegang dan ingin membuka brankas tersebut, tiba-tiba Agus terpental kesakitan. Rupanya brankas tersebut sudah diberi raja pengaman. Terdengar suara seperti ledakan saat kejadian itu. Pak Darto dan istrinya yang tadi tertidur pulas kaget dan terbangun mendengar suara itu. Pak Darto yang terbangun kaget saat ia melihat ada seekor babi yang berada di kamarnya. Pak Darto kemudian berteriak dan mengejar babi yang keluar berlari dari kamarnya. Sampai di depan rumah, Pak Darto terus berteriak-teriak. Warga yang tengah ngeronda tak jauh dari rumah Pak Darto pun mendengar teriakan Pak Darto dan mereka segera berhamburan. Berlari menuju rumah Pak Darto. Di saat mereka berlari itulah mereka melihat sekilas sosok babi yang berwarna hitam berlari keluar dari rumah Pak Darto. Sontak mereka segera mengejar babi tersebut. Mereka tidak mau kecolongan lagi malam itu. Sambil berlari mereka berteriak untuk membangunkan warga setempat agar membantu memburu babi ngepet itu. Warga yang mendengar teriakan tersebut berlarian ikut memburu kemana babi ngepet itu berlari. Kini banyak warga yang memburu babi ngepet malam itu. Agus yang berlari ketakutan lupa dengan jalan pulang. Ia bingung dengan jalan yang ia lewati. Sementara di tempat lain Ririn istri Agus sedang masak ikan di dapur. Ia ingin menyiapkan makan malam untuk suaminya nanti kalau pulang. Ia lupa dengan pesan Agus untuk tidak pergi dari kamar sebelum Agus kembali. Karena ia bertugas menjaga lilin. Akhirnya Agus terpojok oleh warga yang telah mengejarnya. Agus malah melewati gang buntu. Warga sudah berdatangan dan bertambah banyak. Beberapa warga ada yang membawa bambu, parang dan tombak. Warga sudah geram dengan babi ngepet yang beraksi di desanya. Agus yang sudah terkepung ketakutan. Ia menyadari kalau sampai istrinya telat meniup lilin maka bisa binasa ia diamuk warga. Dan benar saja, lilin di dalam kamar bergerak cepat ke sana kemari tanda Agus dalam bahaya. Namun Ririn belum selesai masak dan masih menggoreng ikan. Tak ayal lagi warga pun berhasil meringkus babi tersebut. Agus tak bisa berbuat apa. Karena saat ia berupaya yang terakhir untuk meloloskan diri malah membuat warga marah dan memukulinya. Karena terkena pukulan yang bertubi-tubi dengan pentungan dan bambu, juga terkena sabetan perang, maka tewaslah babi tersebut di amuk masa. Nasib sial malam itu buat Agus. Dan ternyata malam itu adalah hari naas untuk beraksi tapi Agus malah melanggarnya. Rupanya Agus lupa dengan pantangan hari naasnya.